Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap Dewan Guru Ma'had Al-Hidayah Nur Ummah, baik dari tingkat RA, TPQ, DTA, MI, dan SMP IT, para kepala sekolah unit yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Nur Ummah yang saya banggakan, segenap para wali santri, wali murid, dan juga yang kami cintai, para santriwan santriwati, para alumni yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah tentu kondisi saat ini yang kita maklum bersama, wabah Covid-19, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan hari ini semakin meningkat. Namun kami Dewan Guru dan Ma'had Al-Hidayah Nur Ummah bisa insya Allah menyelesaikan agenda kegiatan tahunan untuk melaksanakan haflatun, artinya merayakan al-imtihan, setelah anak-anak kita, para santri, para pelajar berjibaku mengolah otaknya, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru-gurunya lewat ujian tulis dan ujian lisan. Maka hari ini insya Allah dengan takdir, izin dan karunia kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, keberkahan bagi kita semua. Bapak dan Ibu wali santri yang kami banggakan, pertama kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan Guru, baik itu di pondok pesantren maupun di SMP IT Al-Ittihad, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustadz Adi yang berkenan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita semua. Saya bersyukur karena saya mencatat dan mengingat murid-murid kami sejak masuk 24 orang sampai hari ini insya Allah diluluskan semua 24 orang.
tidak ada yang keluar dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Artinya apa? Kebanggaan buat saya pribadi kepada Dewan Guru, kebanggaan kepada wali santri, kebanggaan kepada para santri yang selama 3 tahun belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul. Ada 9 santri sejak awal tercatat dalam sejarah lembaga ini. Dari mulai kecil, dengan mungkin tidak banyak pengetahuan dibawa kemari, namun dengan bimbingan Dewan Guru semua, maka alhamdulillah cukup bagi saya membanggakan apa yang sudah menjadi keinginan wali santri dan wali murid, walaupun belum sempurna. Bahkan di tahun ini, di tahun ajaran 2020-2021, kami mewajibkan kelas 9 masuk ke pondok semua. Alhamdulillah, kurang lebih 8 bulan kami gembleng. Karena dunia pondok pesantren tidak akan sama dengan dunia pendidikan lain. Karakteristik kami bentuk, baik ubudiyah, insya Allah sholat berjamaah tepat waktu, baca Quran selalu dibaca, sopan santun kepada guru bukan saja diajarkan tapi tentu dipraktekkan. Kepada wali murid, wali santri, insya Allah saya berharap anak-anak kita semua hasil didikan selama 3 bulan 3 tahun ini menjadikan harapan untuk lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Namun tentu pertemuan pasti ada perpisahan. Dari beberapa hari kami sudah melakukan sesuatu yang akan mereka kenang. Pada hari Senin kemarin, sengaja para alumni di kelas 3 atau kelas 9 ini kami ajak ke alma mater kami di Sukabumi. Kami ajak mereka kenal dengan alma mater gurunya, Al-Maghfurlah, pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Atfal Ki Haji Khalilullah bin Haji Turmiji. Mereka berziarah. Saya mendoakan dan insya Allah Al-Maghfurlah guru-guru kami mendoakan para santrinya, karena mereka belajar dengan kami alumni di Sukabumi. Kami berlanjut ke Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Maghfurlah Ki Haji Abdullah Mahmud, Al-Maghfurlah Ki Haji Abdullah bin Haji Rosadi. Kami ziarah, munajat. Mudah-mudahan anak santri kami, anak kita semua di kelas 3 ini ilmunya manfaat. Dan kami lanjutkan ziarah ke Al-Maghfurlah pimpinan Pondok Pesantren pendiri Al-Masturiyah Sukabumi, Ki Haji Masturah bin Asrar dan Haji Syekh bin Salim Al-Attas. Artinya kami ingin mengajarkan bahwa menuntut ilmu harus tahu dari mana gurunya belajar, dengan siapa dia belajar. Bapak dan ibu menitipkan putra putrinya ke tempat ini, Al-Hidayah Nurul Ummah, sama saja belajar dengan guru-guru kami yang tadi kami sebutkan. Bahkan para guru-guru di sini bukan saja dari Al-Masturiyah Sukabumi, ada yang dari Gontor, ada yang dari Nirboyo, ada yang dari Al-Muntazah, ada yang dari Ummul Qura. Artinya bapak dan ibu menitipkan putra putri di sini
insya Allah para pimpinan-pimpinan pesantren yang tadi disebutkan, para alumninya yang telah mengajarkan ilmunya, insya Allah ilmunya barokah dan manfaat. Pesan dari guru-guru kami semua, dan mereka sudah mendengar kemarin, tatkala ingin ilmunya manfaat, ilmunya barokah, satu, bakti kepada kedua orang tua, maka akan hidup berkah, berkah rezekinya, berkah segalanya saat kita bakti kepada kedua orang tua. Saya pesan kepada anak-anak tadi dan subuh, kepada orang tua, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan ingin berkah ilmu, maka cari keredoan terhadap guru. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya titip kembali kepada bapak dan ibu yang telah menitipkan putra putrinya selama 3 tahun. Saya kembalikan lagi kepada bapak dan ibu, kalaupun ada kekurangan pasti karena baru 3 tahun di sini. Kalaupun ada kekurangan pasti karena baru 8 bulan di sini. Saat memang bapak dan ibu mempercayakan kembali, setelah besok kami liburkan, kemudian bapak dan ibu menyerahkan kembali kemari, insya Allah tahun ini kami akan membuka kembali unit baru untuk memberikan fasilitas kepada wali santri, wali murid, baik alumni yang hari ini kami luluskan maupun dari tempat yang lain sudah mendaftarkan. Insya Allah kami buka dengan bismillah, dengan ridha guru-guru dan dukungan kita semua, akan kami buka unit baru Madrasah Aliyah Al-Ittihad. Insya Allah jika memang 6 tahun di sini, kami akan berbuat maksimal. Kami akan mengantarkan mereka sebagaimana guru-guru kami mengantarkan kami, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tidak banyak yang kita inginkan dari anak-anak kita. Anak-anak kita sudah hafal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Alhamdulillah tahadus nikmat. Tentu guru-guru mereka semua, saya pribadi belajar, mondok, dan tentu sebagaimana aktivitas hari ini. Hari ini mereka punya murid, punya santri, maka mudah-mudahan mereka pun sama nanti suatu saat akan bisa membanggakan kedua orang tuanya di dunia kelak di akhirat, akan membanggakan bagi guru-guru. Sebab guru yang berhasil adalah guru yang menghasilkan alumninya, murid-muridnya, santri-santrinya lebih hebat, lebih sukses dibanding gurunya sendiri. Artinya saya ingin nanti 10-20 tahun yang akan datang, saat hari ini kami lepas purna siswa SMP IT Al-Ittihad, 20-30 tahun yang akan datang, mereka bisa berdiri sebagaimana saya di tahun 95 lulus menjadi sarjana alumni Al-Masturiyah Sukabumi. Saya berkeinginan suatu saat saya melihat anak-anak saya punya murid yang banyak, punya santri yang banyak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Saat saya sudah wafat, guru-guru saya sudah wafat, mereka bisa menghantarkan santrinya untuk ziarah ke tempat ini, sebagaimana kemarin sengaja kami ziarah. Dan betapa guru-guru kami di Al-Masturiyah bangga, bersyukur dan membaiat, mengakui ini adalah santri saya, santri Al-Masturiyah, santri As-Salafiyah, santri Sirajul Atfal. Itu harapan saya. Tetapi memang
Alumni tidak mesti jadi ustaz, jadi kiai, jadi mu'alim, jadi apapun silahkan. Yang terpenting jangan pernah lupakan alma mater. Jadilah orang bermanfaat. Jadilah orang yang bisa memberikan satu manfaat kepada orang banyak dimanapun kamu berada. Tadi saya sudah pesan kepada para alumni surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholat ummati ummati ummati. Rasulullah SAW berpesan, saya berpesan kepada santri-santri saya, as-sholat as-sholat as-sholat, sholat sholat sholat. Dimanapun kamu berada, apapun profesi kamu nanti, jangan pernah lalaikan sholat. Jadikan sholat kunci meraih ridho Allah dan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Ini diajarkan kurang lebih 3 tahun, kurang lebih 8 bulan kamu di tempat sholat berjamaah, sholat 4 waktu, maka insya Allah kamu akan mencapai cita-cita. Yang terakhir, saya pribadi dan keluarga besar mohon maaf dan maklum pada wali murid, wali santri. Tentu banyak kealpaan di sana sini, kekurangan di sana sini, harapan-harapan yang belum tercapai. Saya mohon dimaklum dan dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Saya ridho dan ikhlas jika hari ini adalah hari terakhir saya bertemu untuk secara formal. Kemarin tentu saya akan marah saat anak saya tidak terlihat ngaji, tidak terlihat sholat. Saya akan tanyakan jika satu hari tidak terlihat oleh saya, kemana si anu? Kenapa belum ada? Kenapa belum diantarkan? Hari ini saya serahkan semuanya. Saya tidak lagi bisa marah, tidak lagi bisa nyuruh, tidak lagi bisa memerintahkan. Saya serahkan semua kepada wali santri. Kalaupun ada kekurangan sana sini, saya mohon maaf. Beberapa hari, minggu, bulan, tahun, anak ibu di sini membantu kami. Bukan saya dan keluarga tidak mampu untuk membayar jasa orang lain membersihkan rumah saya. Saya kemarin ceritakan kepada anak-anak santri yang saya bawa ke Sukabumi. Abi dulu di sini ngepel, nyuci piring, nyapu. Sekarang Abi bawa santri. Guru-guru bangga. Diceritakanlah bagaimana kehidupan saya dulu di sana. Artinya apa? Saya ingin kepada anak-anak semua karakteristik kemandirian, jiwa mandiri, jiwa terampil. Itu yang saya ingin didik kepada mereka semua. Bukan hanya IQ-nya dengan nilai yang membanggakan, tapi terampil dalam segala hal, mengurus rumah tangga. Bahkan nanti kamu akan lihat pondok yang sedang kita bangun, insya Allah 3 lantai belakang. Kamu kemarin diminta bantu untuk ngecor dan sebagainya. Saya pun dulu sama, ikut ngaduk, ikut ngecor, ikut jadi tukang. Sekarang tinggal mengawas, tahu tatkala tukang salah. Karena saya santri, tahu bagaimana dulu jadi santri, ikut bersama-sama dengan kiai membangun. Nanti 10-20 tahun akan datang, bangunan yang sudah dibangun oleh kalian hari ini akan menjadi sebuah kenangan. Nah, kalau anak nanti kita punya keturunan, bapak dulu, ibu dulu ikut bawa itu coran. Sekarang insya Allah nanti buat anak-anak kita ke depan. Oleh sebab itu, terakhir saya ucapkan
selamat berpisah dalam konteks kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun di tempat ini. Kalaupun ada yang berkenan kembali masuk, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Silahkan, 24 jam pintu terbuka Ma'had ini. Kalau Bapak dan Ibu wali santri masih percaya dengan kami. Kalau mau cari pengalaman baru silahkan. Tapi saya titip kepada anak-anak, as-sholat, as-sholat, as-sholat. Tidak ada artinya ilmu tinggi, tidak ada artinya harta banyak, tidak ada artinya jabatan tinggi, tapi tidak sholat. Hanya itu yang ingin kami titip kepada para santri. Maka hari ini saya serahkan kembali. Dan terakhir, harapan saya, jangan pernah lupakan guru-guru kalian. Selama 3 tahun mungkin ada hal yang menggores hati kalian. Jangan pernah dendam kepada guru, karena semua yang dilakukan oleh Dewan Guru niscaya itu bentuk kasih sayang, bentuk tanggung jawab, dan insya Allah semua akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya titip, saat nanti bertemu dengan guru yang lain, lembaga yang lain, tempat pendidikan yang lain, jangan pernah buka aib lembaga kita, tapi sampaikan kebaikan-kebaikan, sampaikan kelebihan-kelebihan. Likulli syai'in maziyah, setiap segala sesuatu ada kelebihan plus ada kekurangan. Kekurangannya mohon kritik dan saran buat perbaikan kami. Kelebihannya sampaikan, bahkan ajak kembali masuk ke pondok ini. Insya Allah tahun ini kami diberi amanat yang sudah terdaftar untuk SMPIT sebanyak 38 siswa. Saya akan mentargetkan insya Allah tahun ini menerima 50 lebih, tidak boleh lagi. Artinya satu kelas 25 orang, satu kelas 25 orang. Dan untuk madrasah aliyah, insya Allah sudah tercatat 12 yang belajar di sini. Saya ingat betul dengan pimpinan pondok pesantren Ummul Qura, Ki Haji Hilmi Abdul Mumin, Hilmi Abdul Mumin, saat acara maulid di tempat ini. Pondok ini belum ada, bangunan ini belum ada. Beliau ngobrol di tempat saya di dalam, Ustaz, segera dirikan sekolah formal pondok, walaupun hanya 6 orang, urus, jaga, terima. Dengan kata-kata beliau, saya bismillah. Maka alhamdulillah tahun ini MI sudah berjalan genap insya Allah kelas 4. SMPIT angkatan kedua, artinya 5 tahun. Dan tahun ini bismillah, hanya modal itu yang saya bisa lakukan. Saya akan buka unit baru, Madrasah Aliyah. Insya Allah alumni pertama Madrasah Aliyah akan saya hantarkan menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang yang berguna saatnya nanti. Karena saya yakin betul orang-orang yang belajar di agama, belajar di pondok, nggak akan belangsak hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Saya tidak menafikan, tetapi saya pesan, selalu saya pesan, jadilah kamu kiasan seperti kacang panjang. Dipotong berapapun tetap namanya kacang panjang. Dimanapun nanti kamu berada,
melanjutkan ke SMP, ke SMA negeri, SMK negeri, swasta atau pondok yang lain, tetap saja kamu adalah santri Ma'had Al-Hidayah Nurul Ummah. Diakui atau tidak, pasti kamu adalah bagian dari santri Al-Hidayah Nurul Ummah. Saya kira itu. Selamat jalan, selamat berpisah, selamat untuk mencari kehidupan baru, menentukan nasib kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda menjadi panutan pegangan kita semua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasornihi au yubajisanihi. Anak itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bagaikan kertas putih dan bahan yang belum terbentuk apapun. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah. Au majisani, menjadikan dia majusi. Au nasrani, menjadikan dia nasrani. Au yuhadini, atau menjadikan dia Yahudi. Artinya tergantung kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita nanti di akhirat didaulat oleh anak karena salah dalam melanjutkan pendidikannya. Semua itu jangan hanya urusan dunia sementara, akhirat selamanya. Pikirkan terakhir sebagaimana wasiat para nabi kepada putra-putrinya. Apa kata para nabi? Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apakah engkau nanti bisa sholat? Wahai anakku, apakah engkau bisa baca Al-Quran? Wahai anakku, kalau aku mati, apakah engkau bisa mendoakanku? Wahai anakku, kalau aku mati, apakah engkau bisa memberikan sesuatu kepada kami yang sudah wafat? Ya bunaya mata biduna min ba'di. Insyaallah anak-anak ibu dan bapak, apa yang tadi disampaikan sudah pada relnya, tinggal kami serahkan kembali. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di sini ilmu barokah, ilmu manfaat. Doakan tempat ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurlah guru-guru kami, wabil khusus pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah Ummah, Ayahanda Ki Haji Anwar bin Abdul Jabbar, Imam binti Haji Ahmad, Ibu Tohara binti Haji Amin, Haji Abdul Jabbar bin Cenay, Oyot Benar bin Ra'imin, dan guru-guru kami semua mudah-mudahan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan guru-guru yang ada di sini, saya pribadi yang mengemban banyak tugas untuk menyiapkan sarana prasarana dari tahun ke tahun, insyaallah ijabah, dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih maklum saya serahkan kembali para putra putri bapak yang dititipkan kami, dan mudah-mudahan diterima dengan baik. Kalau ada kekurangan tentu masih banyak, saya ingin sampaikan, lanjutkan anak-anak kita ke jenjang pendidikan agar mereka mencapai cita-cita dan tentu membanggakan kedua orang tua dan kami sebagai dewan guru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.